Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini segera menghilang dan berakhir, serta tidak ada lagi pandemi-pandemi yang lain. Dan kita semua para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu diberikan limpahan rezeki, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, terbebas dari segala macam utang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah dalam hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur, berjudul Nyebrang Laut dan Mendatangi Teman Lama. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Nyebrang Laut. Pada suatu malam, Kiai Hamid sekeluarga pergi ke Madura dengan mengendarai sebuah mobil. Begitu sampai di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di sana ternyata sudah antri 15 unit mobil yang siap menyeberang ke arah Madura. Sedangkan kapal feri yang akan mengangkut yang terakhir hari itu belum tampak juga. Daya angkut kapal feri itu adalah 15 unit mobil, sehingga mobil Mbah Kiai Hamid tidak dapat masuk. Akan tetapi, Mbah Kiai Hamid tetap meminta sopir untuk menunggu di pelataran pelabuhan. Ajaibnya, mobil yang antri paling belakang tiba-tiba berputar balik dan ngeloyor pergi meninggalkan pelabuhan, sehingga mobil yang ditumpangi oleh Mbah Hamid tadi dapat masuk ke kapal feri. Maka jadilah beliau untuk menyeberang ke Pulau Garam, mendatangi teman lama. Pada suatu hari, Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo mengatakan kepada salah seorang muridnya bahwa dia sudah sangat rindu kepada sohibnya, yaitu Kiai Hamid dari Pasuruan. Sedangkan jarak Pasuruan Situbondo adalah 70 km jauhnya. Namun ajaibnya, tidak berapa lama dari pembicaraan tadi, kemudian tiba-tiba pintu rumah Kiai As'ad diketuk oleh seseorang. Alangkah terkejutnya setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah Kiai Hamid yang telah berdiri di depan pintu. "Wah, kebetulan saya memang kangen sama sampean," kata Kiai As'ad. "Berarti telinga sampean memang lebar." "Bukan begitu, telinga saya tidak lebar," jawab Mbah Kiai Hamid dengan santun. "Tapi tutuk atau mulut sampean yang panjang sehingga suara sampean terdengar sampai di Pasuruan." Sungguh bikin merinding, bukan? Seolah Mbah Hamid bisa mendengar pembicaraan dari Mbah Syamsul Arifin kepada muridnya dari jarak yang sangat dekat, padahal beliau berada di tempat yang amat jauh. Itulah kelebihan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya yang soleh dan beriman. Berbicara dengan Mbah Kiai Hamid, yang paling berkesan dari Mbah Kiai Hamid adalah akhlak beliau, penghargaannya kepada orang, kepada ilmu, kepada orang alim, dan kepada ulama, juga tindak tanduknya. Itulah kata mantan Menteri Agama Profesor Dr. Mukti Ali, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Tremas. Beliau sangat menghormati pada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani.
Misalnya ketika Sayyid Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah, yang bertamu ke rumah beliau, maka beliau sendirilah yang mengambilkan suguhan itu, lalu mengajaknya bercakap-cakap sambil memijatinya, padahal tamunya itu lebih muda usianya. Sikap tawadhu itulah diantara rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh sekalipun. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadhu beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersikap tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Beliau sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riyadhah atau latihan yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar yang luar biasa. Riyadhah telah memberi beliau kekuatan dan hebat untuk mengendalikan amarah. Beliau misalnya dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri. Sudah malam, ayo tidur, jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah, kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri. Para santri dan ayam-ayam ternak beliau ludes dipotong mereka. Pokoknya barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, maka berarti bukan rezeki kita, kata beliau. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau malah menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu tetangga itu pun kapok, tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riyadhah dan mujahadah memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah-masalah tertentu. Sampean tanya saja kepada Kiai Ghafur, beliau ahlinya, kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Nah, Sobat Po Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga dapat bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.